aset 3.218 miliar, perusahaan punya aset tetap 1.000 miliar. Artinya 31,08% aset SPTO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2,91%. Selain aset tetap, ada juga properti investasi. Dari total aset 3.218 miliar, perusahaan punya properti investasi 532 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset SPTO. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,93%. Kedua, liabilitas. SPTO punya liabilitas 1.162 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 1.091 miliar. Artinya, hutang SPTO naik 6,61% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 1.162 miliar, perusahaan punya uang muka dan jaminan pelanggan 131 miliar. Artinya, 11,27% hutang SPTO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 11,49%. Selain uang muka dan jaminan pelanggan, ada juga utang usaha. Dari total liabilitas 1.162 miliar, perusahaan punya utang usaha 411,34 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas SPTO. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2,05%. Ketiga, ekuitas. SPTO punya ekuitas 1.328 miliar sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1.316 miliar, berarti ekuitas SPTO naik 0,91%. Dari total ekuitas 1.328 miliar, perusahaan punya tambahan modal disetor sebanyak 704 miliar. Artinya 53,01% ekuitas SPTO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap. Keempat, pendapatan. SPTO punya pendapatan 1.191 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 1.031 miliar. Berarti pendapatan SPTO naik 15,52% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, beban pokok pendapatan. SPTO punya beban pokok pendapatan sebanyak 870 miliar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 718 miliar. Berarti beban pokok naik 21,17% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. SPTO mampu menghasilkan laba sebanyak 79,73 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 89,85 miliar, berarti laba SPTO turun 11,26% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. SPTO punya ROE 12% dengan NPM 6,60%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 87,50%. Rasio keuangan perusahaan ini terbilang cukup baik meski laba sudah turun sebanyak 11% di tahun 2022. Selain itu, perusahaan juga punya rasio DER yang masih di bawah 100%, yang berarti total utangnya masih lebih rendah dibandingkan total modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 9,3 kali dan PBV 1,1 kali. Valuasi saham ini terbilang masih bisa dipertimbangkan meski tidak lagi bisa dikatakan murah. Namun, kamu perlu melihat beberapa aspek lain lagi di luar valuasi untuk mengambil keputusan. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena investasi obligasi dan komponen pajak yang bertambah. 2. Liabilitas meningkat karena ada utang dividen sebanyak 88 miliar. 3. Ekuitas bertambah karena ada peningkatan saldo laba. 4. Pendapatan naik lebih tinggi dari biaya pokok, tapi kenapa laba malah turun? Hal itu disebabkan karena pendapatan lain-lain yang mengalami penurunan signifikan. 5. Rasio keuangan masih cukup baik meski laba turun 11%. 6. Valuasi cukup menarik meski tidak lagi murah. Demikian analisa singkat saham SPTO berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik.
Apabila tertarik untuk membeli ebook ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham.